Baik, selamat pagi semua. Silahkan dinyalakan kameranya. Perkuliahan akan segera kita mulai. Sekali lagi, silakan kamera dinyalakan agar perkuliahan bisa segera kita mulai. Masih saya tunggu untuk menyalakan kamera sehingga kuliah bisa segera dimulai. Baik, terima kasih. Untuk mengawali kuliah kita hari ini, silakan ya, nanti masing-masing kelompok sesuai dengan urutan yang saya panggil untuk mempresentasikan fase-fase manajemen proyek yang sudah dikerjakan. Ya. Oke, untuk pagi ini kita akan mulai dari kelompok 7, Amelia Octaviana, Putri Lestari, Janitra Pangestu, dan Ruth Ratna Dewi. Silakan. Waktunya seperti biasa, 5 menit mulai dari sekarang. Sebentar ya, Pak. Sudah 1 menit berlalu, ya, waktunya tinggal 4 menit bagi kelompok 7. Izin share screen ya, Pak? Silakan. Selamat pagi, Pak Samyaji dan teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang rencana pengembangan sistem informasi penggajian dari kelompok kami.
Yang pertama ada initiating atau inisiasi. Yang akan kami lakukan pertama kali adalah menentukan anggota tim proyek. Dan dalam menentukan tim anggota tim membutuhkan waktu 4 hari. Lalu Sebentar, itu kan saya permintaannya kan fase-fase ya, tiap fase berapa minggu gitu, enggak perkara aktivitasnya nanti itu. Baik. Jadi fasenya saja dulu berapa minggu, lalu kegiatannya apa saja. Jadi fase yang pertama adalah inisiasi, itu membutuhkan waktu kira-kira 2 minggu 5 hari. Dan kegiatannya adalah menentukan anggota tim, lalu menentukan manajer, menetapkan manfaat dan tujuan dari proyek kami, menganalisa permasalahan, serta menentukan solusi atas permasalahan, menentukan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk proyek, memperkirakan potensi keuntungan finansial, dan menganalisa risiko yang mungkin muncul. Lalu selanjutnya ada planning, waktunya kira-kira kurang lebih 3 minggu 6 hari. Yang akan kami lakukan adalah membentuk susunan struktur rincian kerja, membuat dan menetapkan rencana jadwal pekerjaan proyek, lalu memperkirakan dan mencadangkan sumber daya yang akan digunakan selama proyek berlangsung, memperjelas peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim proyek, mempersiapkan beberapa dokumen-dokumen yang memastikan proyek tetap berjalan dengan baik sesuai dengan rencana seperti dokumen work breakdown, schedule, Gantt chart, dan scope statement, lalu mempersiapkan risk management plan. Kemudian ada executing, total estimasi waktunya kurang lebih 5 minggu 5 hari. Lalu kami akan desain proyek, lalu melakukan prototyping, melakukan pengujian proyek, melakukan perbaikan atas proyek yang telah diuji, lalu ketua tim memandu, memastikan dan memantau alur kerja tim jalan dengan efisien dan sesuai tepat waktu. Lalu untuk step yang terakhir yaitu closing down, membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Dan yang akan kami lakukan adalah melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan dengan masalah dari awal ke akhir, lalu melakukan cross-check kembali pada sistem yang telah dibuat. Kemudian menyusun laporan atas selesainya proyek. Untuk keempat tahap tersebut, kurang lebih kami membutuhkan waktu 14 minggu 2 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf Pak, suaranya ke-mute mungkin. Sorry. Oh ya, terima kasih. Sorry. Jadi ya permintaan tugas itu sebenarnya adalah dalam minggu. Gitu ya. Jadi ini memang masih perkiraan kasar, tidak perlu sampai ke hari. Gitu ya. Kalau asumsinya ya terserah kalian, bisa dalam 1 minggu itu 5 hari kerja misalnya, atau mau 6 hari kerja ya juga tidak apa-apa. Ya, jadi nanti itu harus dibenahi di situ kelompok 7 ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok 9, Teresia Astrid, Febriani Ginardi, dan Yohanes Yovantris Lase. Silakan. Selamat pagi, Pak. Jadi, selamat pagi. Kelompok kami dari keempat fase ini, yang pertama inisiasi, itu perkiraan 2 minggu, dari 6 Maret sampai 19 Maret. Tujuannya itu untuk membantu mendata inventaris bahan-bahan bangunan yang ada di toko bangunan yang menjual secara eceran. Lalu untuk tingkat risikonya medium, yaitu ketidakcocokan sistem yang dirancang, keterlambatan pembuatan sistem, kesalahan penginputan data dalam sistem, dan data yang selalu berubah. Lingkup ruang adalah menginventaris jumlah barang yang ada di toko bangunan, dari awal barang masuk sampai barang keluar. Lalu untuk sumber daya manusianya ada 2 tim, yaitu tim pertama sebagai tim utama, sebagai perancang sistem, lalu tim kedua dari tim desain yang direkrut oleh tim utama untuk mendesain program aplikasi sistem pendataan barang toko bangunan. Lalu yang kedua ada planning.
perkiraan estimasi 3 minggu dari 20 Maret sampai 9 April. Jadi setelah proposal proyek yang diajukan ini diterima, tim utama akan membuat daftar tugas yang harus dilakukan oleh kedua tim, serta membuat infografis dan garis waktu pengerjaan proyek. Jadi yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat daftar tugas yang akan dikerjakan, membuat tujuan untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta standar pengukuran tujuan yang ada, membuat jangka waktu dalam bentuk infografis, membuat dokumentasi atas semua proses alur kerja, dan membuat rencana penyelesaian resiko yang dapat menghambat proses pembuatan proyek. Lalu ada yang ketiga, executing. Estimasinya 6 minggu dari 10 April sampai 21 Mei. Executing itu nanti melakukan trial program, meninjau progres kerja, dan menilai kualitas dari apa yang dikerjakan tim. Lalu mengidentifikasi masalah yang muncul, berkomunikasi dengan semua tim untuk mencari solusi dari masalah yang ada, dan menyelesaikan sistem untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lalu tahap terakhir adalah closing down, estimasi sekitar 2 minggu, dari 22 Mei sampai 31 Mei. Closing down ini nanti memberikan laporan mengenai hasil dari proyek yang sudah dilakukan, penyelesaian kontrak kerja dengan tim desain, dan menganalisis hasil kerja tim terhadap realisasi proyek. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih, Pak. Totalnya berapa ini? Total 13 Totalnya. minggu. Oke, nanti dimaksimalkan jadi 16 saja ya. 16 kan permintaan saya. Oh iya. Ya, soalnya biar pas tuh 16. Oke. Ya, nanti silakan mau dialokasikan kemana. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah Brinda Ivana, Cecilia Ines, Inosensia Tirza, dan Ratih Karsari. Izin share screen, Pak. Silakan. Baik, selamat pagi. Pak Sami Gaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini kami memiliki waktu 6 minggu yang dibagi menjadi 4 fase. 2 minggu pertama adalah fase initiating, kemudian 3 minggu di bulan Maret, 3 minggu kemudian adalah fase planning, kemudian kita menggunakan 8 minggu untuk fase executing, dan 3 minggu terakhir untuk fase closing down. Kemudian di fase initiating ini, di minggu pertama pada 22 sampai 28 Februari 2022, kami membentuk tim inisiasi proyek. Tujuannya adalah agar dapat sebagai pionir dalam mempersiapkan proyek pembuatan sistem penggajian. Kemudian yang kedua, kita memulai diskusi secara intens dengan divisi penggajian perusahaan terkait. Tujuannya adalah untuk lebih mendalami kebutuhan divisi penggajian, sehingga nantinya dapat membuat sistem penggajian yang sesuai dengan kebutuhan divisi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita menetapkan rencana inisiasi proyek, sehingga inisiasi proyek nanti dapat memberikan gambaran umum terkait ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, kompleksitas proyek, dan informasi umum lainnya. Kemudian di minggu kedua, yaitu pada tanggal 1 hingga 8 Maret 2022, yang pertama kami lakukan adalah menetapkan prosedur manajemen. Setelah mengukur kompleksitas dalam proyek ini, tim akan menetapkan prosedur manajemen. Prosedur manajemen ini dilakukan agar pengerjaan proyek sistem penggajian PT Asuransi Nusantara dapat berjalan efisien dan efektif. Kemudian kami juga akan membuat buku kerja proyek. Buku kerja proyek ini untuk menjadi pedoman dalam mengerjakan pembuatan sistem penggajian. Hasilnya adalah nanti buku kerja tersebut memiliki aturan umum dan khusus tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan dalam mengerjakan proyek. Dan yang terakhir adalah mengembangkan proyek charter, yaitu kami menganalisis dan menemukan kemungkinan masalah yang biasanya terjadi dalam proses penggajian suatu perusahaan.
Lalu yang selanjutnya itu fase planning. Pada minggu pertama, kami akan membagi tugas dan mengerjakan setiap aktivitas pengerjaan proyek sistem penggajian. Hal ini untuk menentukan penanggung jawab dari setiap aktivitas pengerjaan proyek. Lalu yang kedua yaitu merencanakan dan menentukan sumber daya. Dalam hal ini, kami akan mengidentifikasi sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan jadwal pelaksanaan pengerjaan proyek. Di sini untuk menentukan lebih rinci proyek-proyek apa yang dapat dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu keempat yaitu mengembangkan rencana komunikasi rutin terkait perkembangan proyek dengan semua anggota tim. Lalu yang kelima yaitu menentukan standar dan prosedur proyek yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu minggu kedua terdiri dari mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin dapat timbul selama berjalannya proyek. Lalu kedua yaitu membuat anggaran awal dari proyek. Lalu pada minggu ketiga dari fase planning yaitu mengembangkan pernyataan lingkup proyek. Lalu dalam hal ini semua anggota tim harus mengerti dan tahu tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan untuk mengerjakan proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk fase yang ketiga yaitu fase executing, estimasi 8 minggu dari tanggal 4 April sampai 31 Mei 2022. Lalu untuk minggu pertama, 2 dan 3, kami akan melakukan aktivitas yang pertama itu briefing atau pengarahan kepada setiap anggota tim. Lalu yang kedua, melaksanakan rencana proyek dasar. Kemudian untuk minggu keempat, kami masih melaksanakan rencana proyek dasar, tetapi sekaligus memantau kemajuan rencana proyek dasar tersebut. Kemudian pada minggu kelima dan keenam, kami akan melakukan penyesuaian dan pengelolaan perubahan rencana proyek dasar. Kemudian untuk minggu yang ke-7, kami akan merekod semua kegiatan proyek dalam buku kerja proyek. Lalu minggu yang ke-8, kami akan mengkomunikasikan status proyek terkait dengan kemajuan proyek yang sedang dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk fase yang terakhir yaitu fase closing down, kita memerlukan waktu 3 minggu yaitu dari 1 Juni sampai 21 Juni 2022. Untuk minggu pertama dan kedua kita akan melakukan evaluasi proyek. Di minggu pertama kita akan mengevaluasi proyek yang telah dilakukan, apakah sisa informasi yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan dan tidak terjadi masalah. Lalu di minggu kedua kami akan melengkapi dokumen tentang hasil dari aktivitas-aktivitas proyek yang telah diselesaikan. Lalu di minggu ketiga gitu kita akan menutup dan membubarkan tim proyek. Setelah mengetahui hasil proyek dan telah dievaluasi, lalu kemudian telah dikerjakan outstanding task, maka kami akan menutup proyek dan mengakhiri dengan tim proyek. Sekian dari kami, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Catatannya ya, kalau pelaporan itu tidak hanya, tadi kan minggu keberapa pelaporan gitu ya. Pelaporan itu tidak bisa di-pull pada satu waktu gitu ya, tapi itu terjadi terus-menerus. Ya. Dan ada masanya gitu, mungkin ada laporan rutin, ada laporan ad hoc dan seterusnya. Jadi khawatir saya kalau itu di-pull pada minggu ke-8 tadi kalau nggak salah ya. Nah itu nanti ternyata apa yang dikerjakan tidak sesuai. Sebenarnya komunikasi dengan para user pemangku kepentingan itu untuk memastikan bahwa yang dikerjakan itu memang sudah sesuai. Gitu ya. Jangan sampai sudah 8 minggu dikerjakan susah payah, selesai pemangku kepentingan, loh bukan seperti itu yang dimaksud, gitu. Nah kan repot, gitu ya. Oke, tapi baik ini sudah masuk akal lah, gitu ya, dan cukup terperinci. Oke, berikutnya kelompok 3 yaitu Jevon Dias, Eleonora Audi, Dionysius Jesa, dan Fulgensius Angger. Silahkan. Baik Pak, kami izin share screen. Silahkan. Baik. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Eleonora Putri, Fulgensius Angger, Dionysius Jesa, dan Jevon Dias. Untuk rencana pengembangan proyek sistem kami ialah siklus pengadaan bahan makanan. Next.
Untuk yang pertama ada di fase initiating atau penjelasan tentang proses pengelolaan proyek sistem informasi, termasuk inisiasi proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan penutupan proyek. Nah, fase ini memakan waktu sekitar 2 minggu atau di 14 hari pertama. Untuk rincian tugasnya yaitu tim kami akan membuat tim proyek, menentukan rencana dan jadwal kerja proyek, mengenal lingkungan perusahaan, dan menyusun prosedur untuk manajemen proyek. Nah, selanjutnya melakukan penunjukan menunjuk manajer proyek, dan juga menyusun project workbook serta project charter, yang dimana project workbook tersebut berisi informasi tentang apa aja yang dibutuhkan untuk membuat sistem seperti ulasan proyek, rencana dan sistem service request, prosedur proyek, data description, penjelasan proyek, dan juga koresponden tim serta jadwal serta proyek charter. Nah, untuk yang terakhir proyek charter yaitu berisi tentang informasi berupa project overview, objektif, project name, key assumption, serta stakeholder yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk kasus sistem ini, seperti tujuan sistem yang dibuat dan informasi apa saja nanti yang akan dibutuhkan oleh divisi pembelian, restoran, dan juga divisi penerimaan untuk memudahkan jalannya proses pengadaan bahan makanan, atau database seperti apa yang cocok untuk menginput daftar item-item yang dibutuhkan, serta supplier, dan sebagainya. Next. Berikut adalah contoh project workbook dan project charter ya. Bisa langsung next ke fase planning. Baik, untuk fase planning. 2 menit lagi ya. Iya, Pak. Untuk fase ini merupakan fase kedua dari proses manajemen proyek yang berfokus pada pendefinisian aktivitas yang jelas dan terpisah dari pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dalam satu proyek. Nah, fase ini kira-kira dilakukan selama 4 minggu. Untuk kegiatannya sendiri yaitu menyusun ruang lingkup proyek, struktur rincian kerja, dan juga kelayakan proyek. Selanjutnya membagi tugas proyek kepada tim proyek, memperkirakan, mencadangkan, dan juga membuat sumber daya yang ada, dan juga membuat jadwal serta tenggat waktu pengerjaan tugas dan pembagiannya kepada tim anggota. Membuat standar dan juga prosedur proyek, mengidentifikasi dan menilai risiko, menentukan besarnya anggaran proyek, menyusun communication plan antar sesama anggota tim, menyetat tanggal-tanggal yang penting, serta menyusun Gantt chart atau tools yang dipakai dalam manajemen proyek yang dapat meningkatkan produktivitas individu dan juga tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, terutama membuat jadwal serta melacak kemajuan proyek yang sedang berlangsung. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oh, mohon maaf, kayaknya masih di mute deh. Makasih, Nur. Ya, jadi dalam fase yang ketiga ini, itu fase executing, kami mengestimasikan sekitar 9 minggu, dan apa saja yang dikerjakan itu seperti yang melakukan eksekusi yang telah kita rencanakan sebelumnya, terus memonitor proyek dan memastikan kesesuaiannya dengan rencana proyek dasar, terus mengembalikan alur pengerjaan proyek jika terdapat perubahan pada rencana dan menyelesaikan berdasarkan rencana proyek. Selanjutnya mempertahankan kesesuaian proyek, progres proyek dan buk yang ada, dan mengkomunikasikan status proyek pada tiap anggota tim. Selanjutnya ada fase closing. Itu kami mengestimasikan 1 minggu. Itu apa saja yang kita kerjakan nantinya, ada penilaian dan evaluasi, melakukan tinjauan pasca proyek, melakukan closing kontrak, dan membuat laporan hasil akhir proyek. Yang dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kelompok 3 ya, baik.
Kalau ini agak berbeda dengan lain, di mana biasanya planningnya 3 minggu, ini 4 minggu ya, closingnya hanya 1 minggu. Masih masuk akal sih menurut saya gitu ya, melihat tadi deskripsinya. Baik, berikutnya kelompok 2 ya, Yovita Ivana, Romaldo Bebeto, Florentina Asira, dan Kesia Bella. Silahkan. Izin share screen ya Pak. Baik Pak, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai fase proyek pengembangan sistem informasi kelompok kami. Terbagi dalam 4 fase. Yang pertama yaitu fase inisiasi. Itu estimasi waktu pengerjaannya adalah 2 minggu, di mana yang pertama adalah membentuk tim proyek yang dibutuhkan dalam aktivitas penjualan produk. Dalam hal ini, dalam melakukan pembentukan tim ini dapat berjalan lancar dalam melaksanakan sistem penjualan sesuai yang direncanakan nanti. Kemudian yang kedua, melakukan rapat dengan tim proyek. Rapat ini dilakukan untuk membahas bagaimana perencanaan rincian inisiasi proyek. Kemudian yang ketiga, membuat gambaran umum terkait tujuan penjualan, ruang lingkup, waktu pengerjaan, dan biaya penjualan, serta informasi lainnya. Kemudian fase yang kedua adalah planning. Estimasi waktu pengerjaannya adalah 4 minggu, di mana yang pertama adalah menentukan sumber daya manusia dan kebutuhan peralatan yang digunakan. Dalam fase perencanaan ini, yang pertama-tama dilakukan adalah mencari dan menentukan sumber daya manusia dan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Hal ini dapat dilakukan dengan cara open recruitment untuk memenuhi kuota sumber daya manusia dan melakukan research terhadap peralatan yang memadai. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap setiap individu yang akan menjalankan program. Pembagian tugas ini dilakukan dengan melakukan pencatatan dan klasifikasi secara rinci terhadap aktivitas yang akan dijalankan. Setelah membuat daftar tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan atau sumber daya manusia yang ikut berkontribusi dalam pengembangan program. Kemudian yang ketiga adalah menentukan atau membuat deadline pengerjaan tugas. Tujuan dari adanya deadline ini adalah agar karyawan tahu akan batasan mereka dalam melakukan tugasnya, sehingga pekerjaan akan terselesaikan tepat waktu dan karyawan tidak akan menyia-nyiakan waktu mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat timeline kinerja selama satu proyek selesai, kemudian disosialisasikan lagi kepada seluruh karyawan. Kemudian fase yang ketiga adalah executing. Itu estimasi waktu pengerjaannya adalah 3 minggu, di mana yang pertama adalah menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sumber daya manusia yang ada, kemudian melakukan controlling terhadap karyawan dengan pedoman peraturan yang sudah ditetapkan, kemudian melakukan kontrol terhadap stok yang masuk dan keluar dari gudang, serta melakukan pengecekan setiap persediaan produk sehingga tidak terjadi kesalahan catatan atau kecurangan. Kemudian fase yang terakhir adalah closing down, di mana estimasi waktu pengerjaannya adalah 2 minggu. Yang pertama, melakukan evaluasi. Tujuan melakukan evaluasi ini memastikan pengendalian aplikasi yang mencakup pengendalian input dan output yang telah ada sudah memadai, dan dengan melakukan evaluasi diharapkan untuk mengurangi potensi resiko yang dihadapi ke depannya, menjamin sistem informasi yang ada, meningkatkan perlindungan terhadap aset, menjaga integritas data, efektivitas dan efisiensi sistem. Kemudian yang kedua adalah penutupan dan pembubaran proyek. Memberikan laporan tentang hasil yang diperoleh dari aktivitas penjualan yang telah dilaksanakan. Semua hasil aktivitas tersebut dituangkan dalam dokumen laporan, diantaranya bukti nota penjualan, laporan keuangan harian atau bulanan, dan catatan persediaan produk yang masih tersedia. Pada tahap ini, semua deliverable proyek harus terpenuhi, dan jika pekerjaan yang belum terselesaikan harus segera dicatat dan diselesaikan. Setelah semua dinyatakan selesai, yang tertuang dalam bentuk laporan resmi, maka yang terakhir ialah melakukan pembubaran proyek. Sekian Pak dari kelompok kami. Terima kasih. Ini total 11 minggu kan ya? Iya Pak. Itu ya, kalau dilihat planning dengan eksekusi kan besaran planning ya, 4 minggu dengan 3. Nggak ada itu namanya planning kok lebih lama daripada eksekusi gitu ya. Planning itu kan perencanaan. Jadi aktivitas utamanya yaitu executing itu itu seharusnya lebih banyak ya. Jadi nanti silakan itu diubah ya.
dimaksimalkan ke 16 minggu, mungkin sisanya bisa dialokasikan ke executing. Ya, karena kalau planning dengan eksekusi kok lama planningnya, ini nggak benar gitu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, berikutnya kelompok 6. Kelompok 6 itu adalah Vanessa, Gabriela, Anton, dan Margareta Suma. Silakan. Ya. Baik, selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fase manajemen proyek sistem penjualan casing handphone. Pada fase pertama itu ada project initiation yang diestimasikan akan berjalan selama 2 minggu. Tahap ini merupakan tahap awal suatu sistem penjualan dimulai, dalam artian memberikan gambaran global suatu sistem penjualan. Hal-hal yang akan kami laksanakan di fase ini adalah menentukan lingkup penjualan, tujuan penjualan, waktu penjualan, dan biaya, juga informasi umum penjualan lainnya. Selanjutnya ada fase kedua atau planning. Fase ini diperkirakan akan berjalan sekitar 3 minggu. Pada fase ini, kami akan menentukan beragam hal yang berkaitan dengan persiapan yang diperlukan dalam menjalankan bisnis jual casing handphone. Tujuan dari fase ini adalah mengupayakan agar sistem penjualan casing handphone yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu. Hal-hal yang kami persiapkan di fase ini adalah sebagai berikut. Menentukan tempat strategis untuk berjualan, menentukan produk casing handphone, menentukan jumlah stok dari masing-masing tipe casing handphone, menentukan harga dari masing-masing tipe casing handphone, menentukan dan mengetahui target pasar, mengetahui berbagai jenis casing handphone dengan fungsi. Sebentar. Ini kalian itu proyek atau mau jualan casing handphone? Proyek pengembangan sistem atau mau jualan casing handphone? Pengembangan sistem, Pak. Nah, kenapa harus harga tipe casing handphone ditentukan? Nggak ada hubungannya dengan pengembangan sistem, itu harga ya sudah ada mestinya, dan itu adalah urusan dari si pemilik toko. Sistem tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, oke, teruskan. Oke. Selanjutnya ada fase ketiga, yaitu executing atau pelaksanaan, yang diestimasikan akan berjalan sekitar 8 minggu. Setelah sistem penjualan casing handphone telah direncanakan dengan matang dan banyak perhitungan, kemudian kami akan melaksanakan penjualan ini dalam suatu aksi atau tindakan. Nah, ini dilewati, ini kalian ini malah melakukan penjualan kok, bukan pengembangan sistem. Kalian baca nggak sih materinya, fase-fase manajemen proyek itu isinya apa saja? Baca, Pak. Lah kenapa tidak diterapkan, malah mengecek rutin segala macam? Tidak ada hubungannya ini. Baik Pak, nanti akan kami perbaiki Pak. Oke, ya sudah. Kita pindah aja. Jelas salah kok. Ya. Oke. Saya tuh sering nggak tahu. Kalian tuh baca katanya, tapi yang dilakukan kok beda dengan apa yang dibaca. Yang dibaca apa, yang masuk apa. Oke, kelompok 4, Heidi, Yesus Loyola Prima, dan Krishna Dharma Saputra. Silakan. Karena saya share dulu. Silakan. Oops. Kurang fungsi. Nah, selamat pagi Pak. Kami Haji dengan ini. Berikut ini adalah hasil proyek kerja kelompok kami.
Pertama-tama adalah fase initiating yang estimasinya adalah 3 minggu. Dalam proses pertama ini, kami akan melakukan beberapa aktivitas untuk menilai ukuran, skala, dan aktivitas proyek ini dengan cara membentuk tim untuk memulai proyek, membentuk hubungan dengan toko penjual tembakau, membuat rencana awal proyek, membuat prosedur manajemen, membangun lingkungan manajemen proyek dan buku kerja proyek, dan yang terakhir adalah mengembangkan piagam proyek. Yang kedua adalah fase planning dengan estimasi waktu 4 minggu. Dalam proses planning yang akan kami lakukan adalah mendefinisikan skala alternatif dan kelayakan proyek yang kami buat, membagi proyek menjadi tugas yang dapat dikelola, mengestimasi sumber daya dan membuat rencana sumber daya, mengembangkan jadwal keperluan, mengembangkan rencana komunikasi, menentukan standar dan prosedur proyek, identifikasi dan menilai risiko, membuat anggaran pendahuluan, mengembangkan skala pernyataan proyek, dan yang terakhir adalah menetapkan rencana proyek dasar. Kemudian yang ketiga adalah proses executing dengan estimasi waktu 7 minggu. Dalam proses executing ini, yang akan kami lakukan adalah melaksanakan rencana proyek dasar, memonitor proses proyek terhadap rencana proyek dasar, mengelola perubahan pada rencana proyek, mempertahankan buku kerja proyek, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan status proyek. Yang terakhir adalah fase closing down dengan estimasi waktu 2 minggu. Dan pada proses ini kami akan menutup proyek dan melakukan review pada pasca proyek. Sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke, itu jadi totalnya berapa itu? 16 ya? Iya. Oke, ya, baik. Terima kasih. Nggak ada yang aneh, masuk akal masih menurut saya gitu ya. Oke, berikutnya kelompok 5 ya, yaitu Tabitha Angeline Valentinus de Farah dan Emmanuel Lorenzo. Oke. Baik Pak, kami akan menjelaskan 4 fase manajemen proyek terhadap sistem pembayaran kafe kami. Next. Ya. Yang pertama adalah project initiating. Fase ini merupakan fase pertama untuk menentukan arah selanjutnya dan dilakukan dalam waktu kurun 2 minggu. Pada fase ini, tim yang telah dibentuk melakukan survei apa saja yang dibutuhkan oleh kafe dalam sistem pembayaran, yaitu pencatatan, pembukuan, dan pelaporan. Pada fase ini, tim juga bisa melihat dari sistem serupa yang sudah ada, melihat sejauh mana pengembangan sistem dan mempersiapkan untuk project planning di masa depan. Next. Project planning. Pada fase ini dilakukan diskusi untuk eksekusi akan dilakukan ke depan. Bagaimana proyek yang akan dilaksanakan hingga selesai. Target utama tahap ini adalah menghasilkan dokumen perencanaan proyek. Fase ini berjalan selama 4 minggu. Dalam fase ini dilakukan WBS, Work Breakdown Struktur, di mana berisi jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, lalu tipe-tipe dan identifikasi lokasi penyimpanan. Next. Baik, selanjutnya ada project executing. Fase ini dilaksanakan selama kurang lebih 8 minggu. Pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek yang tertuang dalam project management plan inilah yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi proyek. Jadi pada intinya project execution adalah merupakan tindakan lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam project management plan. Tujuan dari project executing ini merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam perencanaan manajemen proyek. Kemudian mengkoordinasikan kinerja tim, proyek dan mengoptimalkannya, serta pemanfaatan sumber daya non-personel. Selain itu juga merealisasikan perubahan perencanaan proyek. Next.
Pada fase ini, tim akan membuat sistem informasi yang akan dibuat, di mana tim akan menggabungkan semua faktor yang akan dimasukkan dalam aplikasi tersebut, yaitu daftar menu, harga, jenis pembayaran, nota, dan juga laporan keuangan. Kemudian selanjutnya ada project closing. Fase ini berjalan selama 2 minggu. Project closing ini merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Pada intinya tahapan penutupan proyek. Ini adalah memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk pelaporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Pada tahap ini, semua tahap proyek yang sudah dikerjakan akan kami kumpulkan dan membuat laporan, dan juga sistem informasi yang kami buat. Boleh ke slide sebelumnya. Sistem informasi yang kami buat itu telah selesai. Proses ini itu memakan waktu kurang lebih 1-5 hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik. Oke, ini masih masuk akal juga menurut saya gitu ya. Jadi memang sebagian besar itu ada, sebetulnya total fase yang paling banyak itu ada di planning dan executing ya, dengan executing yang proporsinya lebih besar. Oke, terakhir untuk presentasi hari ini kelompok 8. Silahkan. Saya izin untuk share screen ya Pak. Ya. Untuk diskusi kelompok kami menentukan untuk tahap initiation adalah sekitar 2 minggu. Pada tahap initiation ini kami akan melakukan pengkajian tujuan proyek, menetapkan risiko proyek, menetapkan ruang lingkup, dan membentuk tim proyek atau sumber daya manusia yang diperlukan, menentukan atau memperkirakan kendala proyek apa saja yang ada pada proyek tersebut, mereview proyek-proyek sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan proyek ini sehingga dapat memperkirakan waktu laba rugi, biaya, dan rancangan anggaran keuangan organisasi, membuat gambaran besar garis waktu, jadwal organisasi, dan mengajukan proposal proyek. Pada tahap planning kami merencanakan sekitar 5 minggu. Pada tahap planning, kelompok kami ingin membuat matriks tanggung jawab untuk menentukan organisasi proyek, kualifikasi keterampilan, keahlian personil, orang-orang kunci, dan tanggung jawabnya masing-masing. Membuat breakdown struktur, membuat program evaluation and review techniques chart, mengidentifikasi risiko proyek dan tindakan penanggulangannya, membangun perencanaan komunikasi, merencanakan kebutuhan penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, menentukan organisasi dalam akan menggunakan sistem yang dibuat sendiri atau membeli sistem dari pihak lain, membuat peraturan dan ketentuan organisasi, membuat rancangan anggaran belanja proyek, menetapkan jumlah denda yang akan diberikan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, membuat dokumentasi yang menjelaskan detail kebutuhan sistem yang dikirimkan kepada vendor yang berisi undangan untuk mengikuti proyek. Bentar, kelompok 8. Itu kok ada denda, itu denda apa? Kelompok kami kan ingin membuat semacam sistem iuran gitu Pak. Jadi misalnya kalau ada pelanggaran, gitu. Ya. Mungkin itu bisa dijadikan dalam satu aktivitas, yaitu membuat namanya business rules gitu ya. Jadi di tahapan ini tidak perlu dispesifikasikan sampai jenis dendanya apa. Dan business rules itu bukan tanggung jawab dari pengembang sistem sebenarnya, tapi para pengguna. Jadi misalnya denda gitu ya, itu atau katakanlah misalnya sebagai contoh Atmajaya gitu ya. Atmajaya menetapkan misalnya kalau kalian terlambat bayar SPP ada denda. Itu yang menetapkan harus pakai SK rektor atau yayasan. Tidak bisa bagian keuangan menetapkan denda 10%, nggak bisa. Itu harus ada aturannya tertulis tegas. Nah kalau kalian itu kan yang kalian kerjakan itu adalah
Iuran anggota. Nah, ini aturan organisasinya harus menetapkan dendanya berapa, donasinya berapa gitu. Dan itu harus ada surat keputusan. Ya, karena terkait keuangan itu harus ada dasarnya yang kuat. Ya, dan harus resmi, formal secara legalitasnya sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Lengkap ya? Baik. Iya, Pak. Oke, ya silakan diteruskan. Pada tahap execution kami menetapkan sekitar 7 minggu. Pada tahap execution ini kami akan menentukan perhitungan biaya siklus hidup total cost pada proyek tersebut dan mengkoordinasikan kinerja tim dan mengoptimalkannya, merealisasikan project management plan dan mengubah perencanaan proyek serta membuat laporan pelaksanaan proyek. Membuat status report apakah setiap jadwal kegiatan dilakukan secara on time, jika tidak apa yang dibutuhkan, apa yang dilakukan selanjutnya, apa isu yang terjadi selama pembuatan proyek, melakukan trial system, melaksanakan kegiatan operasional organisasi berdasarkan divisi kerja seperti sistem keamanan, keuangan, dan sebagainya, melaksanakan sistem pendendaan, melakukan quality control dan quality check berdasarkan customer satisfaction. Pada tahap closing kami menentukan sekitar 2 minggu. Pada tahap closing ini kami akan mereview kembali proses yang telah dilakukan dan memastikan bahwa semua deliverable proyek telah dipenuhi. Demikian pula dengan pekerjaan yang belum terselesaikan. Membuat laporan tentang hasil apa saja yang telah diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Pembubaran tim proyek dan mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Mengidentifikasi hasil evaluasi, kritik, saran, dan dari pengguna trial sistem dan melakukan perbaikan sistem untuk masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih kelompok 8. Baik ya, secara umum saya melihat semua sudah memahami konsep utama dari fase-fase manajemen proyek ini. Dan seperti sudah saya katakan tadi, aktivitas utama itu ada pada planning dan eksekusi, di mana planning itu lebih sedikit waktunya daripada eksekusi. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya dulu. Ini ada satu mahasiswa, Mas Swaskum Calvin, mana ini? Mas Calvin? Ya, Pak. Anda ini masuk kelompok berapa? Tidak ada, Pak. Nah, kok tidak ada? Padahal ini semua tugas kelompok, penilaian dari tugas kelompok. Anda mau dapat nilai dari mana? Dan kenapa belum dapat kelompok? Ini sudah minggu keempat. Ini kameranya mau dinyalakan. Nggak sopan, Anda tidak bisa bicara, malah bersembunyi di balik gambar. Pakai komputer, Pak, ada kameranya. Oke. Nah, ini gimana? Anda nggak dapat kelompok sampai minggu keempat sudah 2 tugas. Nanti ada tugas lagi gimana ini? Dan kenapa tidak dapat kelompok? Kan sudah dari awal saya sebutkan berkali-kali. Sudah saya umumkan juga di kuliah maupun Microsoft Teams. Dan saya lihat Anda masuk terus. Mestinya kalian tahu kan harus membuat kelompok. Kenapa Anda belum buat kelompok? Kenapa Anda belum tergabung dalam kelompok? Mas Calvin? Kemarin udah nanya sih, Pak, tapi tidak ada yang balas ya. Oh, jadi hanya begitu ya? Sudah. Ini Anda itu niat kuliah nggak sih? Anda nanyanya lewat apa? Saya pantau di Microsoft Teams nggak ada. Semuanya sudah dapat kelompok, Anda sendiri yang enggak. Sama sekali tidak menunjukkan Anda niat kuliah sebetulnya. Mas Calvin, gimana?
Kok diam saja? Mas Calvin? Ya, Pak. Kenapa diam saja ditanya? Anda tahu nggak harus membentuk kelompok? Tahu, Pak. Kenapa tidak segera mencari anggota kelompok? Kalau alasannya sudah tanya diam saja, ya tanya lagi. Hubungi satu persatu. Microsoft Teams ada, email ada, apalagi? Anda niat ikut kuliah nggak sih? Mas Calvin? Iya, Pak. Ya, mana buktinya? Kelompok nggak ada. Kuliah nggak menyalakan kamera. Padahal itu sudah ada di dalam aturan kuliah harus menyalakan kamera. Anda punya iPad kan? Punya, Pak. Ini kenapa nggak dipakai? Ada kameranya itu. Handphone punya kan? Ada kameranya kan? Kenapa nggak dipakai? Itu ada di aturan perkuliahan yang saya cantumkan. Sudah dibaca belum? Ya gini aja, saya tidak mau ada mahasiswa yang tidak niat di kelas saya. Ya, jadi sampai Anda menemukan kelompok, Anda tidak saya izinkan untuk ikut perkuliahan. Ya, dan dengan sendirinya kalau tidak ada kelompok, tidak ada nilai. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Silakan cari kelompok yang mau menerima Anda. Ya, dan anggota kelompok harus mengirimkan email dengan tanda tangan bahwa semua anggota kelompok yang nanti Anda bergabung harus mengirimkan email kepada saya dengan tanda tangan bahwa bersedia menerima Anda. Oke, saya tunggu, saya beri batas waktu sampai sebelum perkuliahan minggu depan. Sampai perkuliahan minggu depan Anda tidak berhasil menemukan kelompok, ya sudah, saya anggap Anda tidak lulus. Itu. Dan sekarang Anda saya keluarkan dari meeting ini. Oke. Baik. Saya tidak suka dengan mahasiswa yang hanya menjadi parasit. Ya. Sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Dan ketika ditanya, diam saja seperti tadi. Ya. Kalau Anda bekerja, entah sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, dan Anda melakukan apa yang dilakukan Calvin, jangan harap sukses. Ya. Di perusahaan besar, ketika ditanya atasan, diam saja, tidak menjawab, itu hukumannya surat peringatan. Surat peringatan dan tidak ada perbaikan, pecat. Tidak ada cerita. Ya. Dan kita masih di Indonesia, saya itu tidak rewel dalam banyak hal. Tapi kalau ditanya orang tua itu yang menjawab. Bukan diam saja bersembunyi di balik pas foto. Ya. Itu tindakan pengecut, tidak berani berhadapan-hadapan langsung. Ya. Nah, tapi kalau memang orang yang pemberani gitu ya, saya dulu mau dipecat dari Atmajaya, ya rektor saya hadapi kok. Saya ketemu rektor, saya ketemu ketua yayasan, gitu ya. Ya saya urus, gitu ya. Ya nggak jadi dipecat. Nah, ataupun kalau dipecat juga nggak masalah, gitu kan. Tapi ya harus berani menghadapi.
Jangan diam saja bersembunyi di balik pas foto. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana memilih dari sekian banyak usulan proyek pengembangan sistem informasi, mana yang harus dilaksanakan, mendapat prioritas, dan mana yang mungkin ditunda dulu, atau mana yang sebaiknya dilupakan saja. Ya. Nah, oke, saya screen dulu. Nah. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, oke. Terima kasih. Ada PowerPoint. Oh, PowerPoint-nya macet. Nah, PowerPoint saya crash. Oke, kelihatan ya? Bisa terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Jadi mengidentifikasi dan memilih proyek-proyek pengembangan sistem. Kadang memang nomor satu itu identifikasi ya. Jadi mencoba melihat peluang-peluang yang bisa dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi. Ya, baru kemudian kalau sudah tahu peluang, identifikasi tadi, memilih mana ya, karena keterbatasan sumber daya, waktu, dan skala prioritas dari satu organisasi. Ya. Nah, jadi ya mengembangkan satu sistem yang terintegrasi itu tidak mudah dan butuh waktu. Ya. Sebagai contoh, saya itu sudah berapa tahun di Atmajaya? Sudah bertahun-tahun, gitu ya. Sudah hampir 25 tahun. Tahun depan. Tahun depan itu saya 25 tahun di Atmajaya. Setahun lagi. Ya. Nah, itu baru belakangan ini, sekitar 4-5 tahun belakangan ini, sistem informasi akademik di Atmajaya itu terintegrasi. Jadi ketika saya mengunggah presensi Anda, ya, dalam hitungan beberapa waktu kemudian, itu sudah muncul di Siatma Anda atau di sistem informasi orang tua. Ya. Itu namanya terintegrasi. Jadi proses yang lama. Karena banyak tarik ulur, banyak konflik. Konflik di sini dalam artian positif ya, bukan konflik lalu menyebabkan tawuran dan lain sebagainya. Tidak, konflik itu terjadi karena ada perbedaan sudut pandang, perbedaan pandangan, perbedaan prioritas, dan keterbatasan sumber daya. Konflik itu sebenarnya berebut sumber daya. Artinya dalam sekian puluh tahun perjalanan Atmajaya, universitas kita ini sumber daya terbatas, gitu ya. Tapi yang dikembangkan kan tidak bisa melulu teknologi informasi saja, kurikulum, dosen, dan lain-lain. Dan itu juga butuh prioritas. Maka mengintegrasikan sistem sebesar Atmajaya ini juga tidak mudah. Ya. Dan itu membutuhkan sumber daya besar. Perangkat teknologi informasi itu tidak murah. Ya. Dan investasi teknologi informasi itu mahal. Tetapi itu hanya mahal kalau tidak memberikan hasil yang diinginkan. Kalau itu memberikan hasil yang diinginkan, ya bagus. Ya, coba lihat sekelas Google itu berapa mereka
atau Facebook saja. Facebook itu dalam sehari bisa nambah lebih dari 1000 server. Ya, dalam sehari itu. Nah, mahal tentunya. Tapi coba dilihat berapa pendapatan mereka dari iklan. Profitabilitas mereka berapa? Triliunan. Ya. Dengan demikian investasi yang besar tadi ya sepadan. Ya. Ibaratnya kalau kalian akan mancing ikan yang besar ya butuh umpan yang besar. Saya sering lihat di TV itu ada wild tuna gitu ya. Itu mancing ikan tuna di Samudra Atlantik. Itu ya umpannya besar sebesar tangan saya gini. Ya, kalau umpannya hanya cacing kecil gitu ya akan mau. Oke. Nah, permintaan untuk mengembangkan satu sistem informasi itu bisa dari berbagai sumber. Bisa dari para pengguna, bisa dari pihak manajemen, bisa juga dari pemilik, ya, atau itu merupakan desakan dari pihak eksternal. Contoh, saat ini itu ada desakan misalnya dari, bukan desakan ya, tuntutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sistem administrasi universitas itu harus terintegrasi secara digital. Ya. Jadi misalnya kalau dulu mau naik pangkat, seorang dosen itu harus ngirim berkas-berkas tercetak gitu ke Dikti. Sekarang tidak. Sekarang semuanya berbentuk digital dan sudah ada sistemnya. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa juga sistem itu dikembangkan untuk menggantikan yang sudah tua, yang sudah ada tapi sudah tidak efisien, sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan. Bisa juga untuk memperbaiki yang ada supaya lebih efisien atau ya memang butuh yang sama sekali baru, gitu ya. Dan ini bisa dari bermacam-macam sumber, bisa dari top manajemen, bisa dari steering committee, dari bawah, gitu ya, maupun juga dari bagian sistem informasi. Nah, dari sekian banyak potensi pengembangan sistem itu mana yang perlu diprioritaskan, mana yang didahulukan, mana yang boleh dibuang, gitu ya, mana yang mungkin sebaiknya nanti saja, gitu ya. Ya, ada banyak macam-macam kriterianya. Dan value chain analysis. Ya. Nah, value chain itu adalah biasanya yang pertama kali diperbaiki atau diberi sistem informasi yang baru itu adalah pada aktivitas-aktivitas primer yang memang penting atau vital untuk kelangsungan hidup organisasi. Jadi kalau misalnya untuk otomatisasi, ya pabrik mobil, ya pada perusahaan mobil itu ya, yaitu pada pabrik mobilnya, perakitan mobilnya, proses produksinya itu yang diotomatiskan pertama kali. Ya, mestinya, tapi dalam prakteknya kebanyakan yang diperbaiki pertama kali itu adalah proses administrasi, akuntansi dan keuangan. Kenapa? Karena itu paling mudah dan paling murah. Ya. Oke, nah. Lalu mana yang harus dipilih? Ini ada banyak faktornya, gitu ya. Ini tergantung dari alternatifnya itu berasal dari mana dan siapa yang mempertimbangkan. Kalau dari top manajemen, biasanya mereka kan berfokus pada strategi jangka panjang dan proyeknya biasanya ukurannya besar. Seluruh organisasi akan terkena dampaknya cukup lama, ya, dan mempertimbangkan seluruh aspek organisasi. Kalau dari bawah, misalnya dari functional area itu biasanya sempit. Fokusnya tidak strategis, ya, karena hanya untuk untuk mereka saja, untuk bagian akuntansi saja, untuk bagian pemasaran saja, untuk bagian persediaan saja, tidak memikirkan dampaknya terhadap yang lain. Ini, ya. Oke, lalu bagaimana cara mengevaluasinya? Tadi sudah value chain, ya. Ini bagaimana sistem ini bisa membantu pengembangan produk, ya, baik berupa barang atau jasa. Bisa juga kita melihat ke seberapa selaras proyek ini dengan pencapaian strategis.
Misalnya, Anda mungkin mengalami di awal-awal pandemi. Ketika kita tiba-tiba dari full offline, tatap muka di kelas, berubah menjadi full online. Apa yang terjadi dengan situs kuliah? Tidak kuat. Pada minggu-minggu pertama dihajar sekian ratus mahasiswa dan dosen, nggak kuat situs kuliah. Nah, ini berarti elemen situs kuliah sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan strategis Atmajaya tidak selaras dengan ya strategi Atmajaya. Strateginya kan berubah dari full online, dari offline ke full online. Gitu ya. Meskipun sebetulnya di semester itu ya, ketika kita masa pandemi itu kan semester genap ya, semester genap tahun akademik 2019-2020. Nah itu sebetulnya Atmajaya sudah mulai pelan-pelan beralih ke metode hibrid. Waktu itu sudah ada SK dari rektor bahwa dosen itu minimal 2 kali, minimal 1 kali, maksimal 4 kali kelasnya hibrid. Hibrid itu artinya tidak duduk di kelas, gitu ya, bisa online, bisa yang lain-lain. Oke. Lalu manfaat potensinya, manfaat potensialnya bagaimana? Ketersediaan sumber daya, ukuran maupun durasi proyek, ya, serta tingkat kesulitannya. Kalau bekerja di perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, Microsoft itu sering sekali menghadapi kesulitan yang besar. Kenapa? Karena mereka sering kali mengembangkan produk yang sebelumnya tidak pernah dikembangkan. Atau contoh yang lain kita lihat SpaceX-nya Elon Musk. Elon Musk itu mengembangkan roket yang bisa didaur ulang. Biasanya roket yang digunakan untuk ke penjelajahan luar angkasa, ya, menempatkan satelit atau mengirimkan astronot ke orbit bumi, itu sekali pakai. Dulu pernah ada proyek shuttle-nya NASA ya, dengan pesawat shuttle Columbia, Challenger, dan lain sebagainya. Tapi itu ternyata cukup mahal. Karena apa? Roket yang bisa didaur ulang itu roketnya ketika sudah selesai dipakai, dia akan berhenti, lepas gitu ya, lalu jatuh ke laut. Nah, itu tidak bisa segera dipakai, harus banyak perbaiki. Nah, Elon Musk itu jadi seperti pesawat biasa, terbang, kalau sudah sampai nanti dia akan turun mendarat. Dan itu diuji coba. Nah, itu adalah tingkat kesulitannya sangat tinggi dan belum pernah ada sebelumnya. Resikonya besar ya, dan berkali-kali gagal juga gitu ya. Oke. Nah, ini kalau value change itu kan kita lihat bagaimana suatu perusahaan itu mengubah bahan baku menjadi barang yang siap untuk diproduksi dan nanti dijual. Ya. Ini sistem yang mampu meningkatkan nilai di sini, menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas, itu yang menjadi prioritas mestinya. Gitu ya. Oke. Nah, maka kemudian dilakukan seleksi terhadap proyek dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, ya, mempertimbangkan kebutuhan, baik kebutuhan yang dirasa butuh maupun benar-benar butuh. Lalu proyek-proyek yang sekarang ada itu apa saja, maupun yang akan dilaksanakan, sudah dapat lampu hijau untuk dilaksanakan. Ini tentunya terkait dengan ketersediaan sumber daya. Lingkungan organisasi. Ya. Kalau lingkungan organisasinya itu tidak siap dengan teknologi, ya ini perlu dipertimbangkan. Sebab kalau dipaksakan nanti pasti menolak. Dan kriteria evaluasi. Nah, apa hasilnya? Keputusan dari pemilihan satu, ya sudah terima usulannya, segera dijadwalkan untuk dilaksanakan. Nanti sumber daya, baik keuangan, teknologi, dan lain sebagainya dialokasikan ke sana. Tim proyek dibentuk, lalu mulai bekerja dengan inisiasi dan seterusnya. Bisa juga ditolak, nggak cocok, nggak baik, nggak usah saja, dicek, gitu ya. Bisa juga ditunda dulu, jangan sekarang. Nah, nanti mungkin menunggu ketersediaan sumber daya atau yang lain. Nah, atau bisa juga fokus proyeknya diganti. Ini yang terjadi pada
Android ya. Dulu ketika dikembangkan Android itu preferensinya adalah handset seperti BlackBerry dengan keyboard fisik, tapi kemudian berubah di fokusnya menjadi full touchscreen. Bisa juga biarkan user membuat sendiri aplikasinya, user developer nanti kita bicarakan. Atau terutama untuk teknologi-teknologi yang baru sama sekali yang belum pernah diciptakan sebelumnya, ya, yang risikonya tinggi, nggak mungkin dong seluruh sumber daya aset organisasi dikorbankan ke sana. Ya. Tapi apa? Menggunakan proof of concept. Jadi coba dibuat dulu skala kecil, berhasil atau tidak. Kalau berhasil, itu diunggah. Nah, ini yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan besar, seperti Google misalnya. Ya. Banyak produk-produk besar Google itu berawal dari proof of concept ini. Mereka uji coba dengan skala kecil, ketika sukses, baru kemudian itu dikomersialkan. Nah, lalu untuk menilai dari berbagai macam alternatif pengembangan sistem ini menggunakan scoring ya, dan pembobotan. Nah, ini dari tiap alternatif itu di skor, ya, diberi nilai seperti ini. Nah, nanti total nilai tertinggilah yang dipilih. Jadi dari ini misalnya ya, ternyata alternatif C itu 430 skornya, berarti ini nanti yang akan dipilih. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu adalah ya nanti initiating project. Ya. Hasilnya adalah proyek disetujui, oke, silahkan terus inisiasi. Ya. Nah, kadang terutama untuk proyek-proyek yang resikonya cukup tinggi, serta komitmen terhadap sumber dayanya besar maupun juga jangka waktunya panjang, ini disebut sebagai ada strategi yang namanya incremental commitment. Jadi, oke, kita mulai dari kecil dulu. Ya. Oh, sukses, baru berikutnya. Tahapan berikutnya. Seperti kalau kita lihat ya, aplikasi atau sistem pendaftaran kelas online kalian itu dulu dimulai tidak dari sisi mahasiswa, tapi dari sisi data. Datanya diotomatiskan. Dulu data mahasiswa itu bentuknya adalah hard copy, tercetak di kertas. Lalu kemudian mulai didigitalkan. Ya, itu terjadi zaman waktu itu ketua program studi manajemen, ya, itu adalah Bu Rosa Wijoyo. Sekarang Bu Rosa masih ada itu. Ya, beliau yang waktu itu memprakarsai data mahasiswa didigitalkan. Jadilah data digital. Ya. Jadi data mahasiswa dulu namanya MAFE, mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian berkembang jadi digitalisasi pendaftaran kelas, berkembang lagi menjadi perencanaan dan seterusnya sampai sekarang pada wujud yang Anda jumpai, di mana Anda bisa mendaftar lewat web. Ya. Nah, tentunya pengembangan sistem juga harus menyelaraskan dengan strategi organisasi. Ya. Jadi ya harus dipilih proyek-proyek mana yang akan mendukung kesuksesan pencapaian strategi perusahaan atau organisasi. Seperti di Atmajaya ini, proyek-proyek yang kira-kira bisa mendukung digitalisasi belajar mengajar ya pasti mendapat prioritas. Dan itu tidak hanya pada infrastruktur, tidak hanya pada ketersediaan situs kuliah, tidak hanya pada ketersediaan Microsoft Teams seperti ini, tapi juga misalnya pada pedagogi, kurikulumnya, kemudian pada isi perkuliahannya, materi perkuliahan dan lain sebagainya. Ini semua akan mendapat prioritas karena selaras dengan strategi. Ya. Jadi ini benar-benar mulai dari atas seperti itu. Ya. Nah,
perlu disadari mengapa strategi ini perlu diperhatikan secara khusus, karena memang biaya atau ongkos untuk sistem informasi itu cukup tinggi. 40% dari total biaya organisasi itu dialokasikan untuk IT. Dan ini semakin lama akan semakin naik proporsinya. Seiring dengan berjalannya otomatisasi. Manusia digantikan oleh mesin, ya, dan otomatisasi, maka otomatis nanti biaya untuk IT atau information system ini akan naik. Ya, lalu sistemnya itu harus bisa cross organizational, ya, jadi bisa menghubungkan atau mengintegrasikan berbagai departemen, bahkan kalau perlu berintegrasi atau berinteraksi dengan pihak di luar. Jadi kalau Anda lihat bagaimana misalnya di marketplace Tokopedia itu mereka terintegrasi dengan pembayaran, mereka terintegrasi dengan logistik. Ya. Jadi cukup pakai satu aplikasi marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee, pilih pembayarannya macam-macam, ya. Pilih logistiknya juga macam-macam, selesai. Nah, ini tidak hanya cross department tapi juga cross organizational. Bayarnya pakai Bank Mandiri misalnya, belanjanya di toko di Semarang dikirim menggunakan PT Pos misalnya, seperti itu. Ya. Lalu juga, nah banyak juga sistem itu yang tidak tidak menangani permasalahan kritis strategi perusahaan. Ya. Tadi yang bermasalah itu produksi malah diotomatiskan adalah akuntansinya. Ini kan tidak tepat, gitu ya. Ya memang lebih mudah mengotomatiskan bagian akuntansi, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Biaya pemeliharaannya tinggi dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita melihat perencanaan strategis itu kan kita melihat kondisi sekarang dan kita melihat cita-cita masa depan itu seperti apa. Nah, strategi itu adalah dari kondisi sekarang mencapai cita-cita masa depan itu seperti apa caranya atau rencananya, gitu ya. Oke, ini saya tidak akan terlalu banyak di sini ya, corporate strategic planning. Nah, lalu strategi kita itu akan seperti apa? Ya, kalau kembali ke mata kuliah SIM, strategi ini bisa kita misalnya bermain di harga yang lebih murah dari pesaing. Ya, untuk barang yang sama harganya lebih murah. Bisa juga dengan diferensiasi produk. Saya belakangan ini saya sering melihat test drive untuk mobil-mobil mewah misalnya. Ya. Kalau biasanya kalau test drive mobil-mobil baru itu yang dipikirkan apa? Kenyamanan, ya, keamanan. Nah, lalu juga depresiasi mobil itu depresiasinya beda-beda ya. Ini bukan depresiasi dalam artian catatan buku akuntansi ya, tapi depresiasi di pasar. Jadi mana yang harga jual kembalinya tinggi. Contoh dulu mobil saya pertama itu Avanza, beli 95 juta, setelah 4 tahun saya pakai, saya jual 112 juta. Ya berarti diferensiasinya depresiasinya tidak terlalu kecil. Tapi ada juga mobil yang belinya 200 juta, dijual mungkin kurang dari 100 juta. Ya ada. Ya. Nah, kalau mobil-mobil mewah, itu ya semua dibahas. Kenyamanan jelas, gitu ya, keamanan jelas. Tapi yang tidak akan dibahas itu adalah pajak, depresiasi, dan hemat bahan bakar. Yang dibahas terkait dengan bahan bakar itu bukan berapa kilometer per liter ya konsumsi bahan bakar, tetapi berapa banyak polutan yang dihasilkan. Mobil mewah biasanya bicaranya itu. Tidak akan bicara, wah ini bensinnya boros ya. Kalau berani bisa beli misalnya Mercedes Series S atau Rolls Royce Phantom, ya nggak usah bicara masalah bensin. Ya. Itu bensinnya harus yang pertamax turbo misalnya ya, belinya Mercedes yang turbo ya harus pakai turbo kan begitu. Atau kita bisa fokus pada produk atau pasar yang
kecil gitu ya. Ada seorang teman saya kuliah dulu, sama-sama mahasiswa lulusan akuntansi Atmajaya. Sekarang dia punya software house dan dia bermain di kota-kota kecil. Yang dia sasar itu adalah koperasi simpan pinjam yang ada di kota-kota kecil. Nah, dengan pendekatan personal. Jadi dia datang, nanti untuk maintenance itu dia juga datang, gitu ya. Hanya dia fokus kepada organisasi-organisasi kecil di pedesaan, gitu ya, yang mungkin akses terhadap teknologi tidak sebaik yang ada di perkotaan. Nah, dia fokus ke sana dan dia tidak akan bersaing misalnya dengan Mekari, tidak bersaing dengan Sahir, gitu ya, Akurat, itu enggak. Dia ke situ. Gitu. Perencanaan tadi ya, perencanaan ini terkait dengan penjadwalan. Ya. Strategic planning ini nanti diturunkan akan menjadi proyek apa saja yang dikerjakan dalam rangka mencapai future enterprise ini. Nah, jelas tadi ya integrasi data. Nah, sekarang ini sudah mulai terbentuk. Ya, Atmajaya saya sudah melihat cukup banyak proses itu terotomatisasi dan terintegrasi. Misalnya, ya, sekarang kita kuliah, saya ngisi presensi, Anda ngisi presensi, ya, nanti kemudian saya mengeluarkan nilai, saya umumkan, ya, itu nanti otomatis nilai dan presensi itu akan ditarik oleh sistemnya Dikti. Otomatis itu sekarang. Setelah ditarik, nanti akan menjadi laporan ke pemerintah. Jadi Anda kuliah ini dilaporkan ke pemerintah. Ya. Dan itu praktek yang biasa. Dulu pelaporannya manual, sekarang sudah otomatis melalui web. Nanti kalau untuk sertifikasi dosen, saya tinggal klik satu tombol gitu, semua data itu akan muncul. Lalu saya tinggal edit, ya, apakah ada kesalahan atau tidak. Kalau sudah, klik dilaporkan. Ya, setiap semester kan saya harus dosen yang sudah mendapat sertifikasi itu harus lapor aktivitasnya apa saja. Kalau memenuhi syarat, baru dapat tunjangan sertifikasi. Kalau enggak ya enggak dapat. Nah, sudah kan dapat sertifikasi, datanya sudah dikumpulkan, nanti data ini juga tidak akan terbuang percuma. Ketika seorang dosen akan naik pangkat itu merupakan akumulasi dari aktivitas, ngajar dapat berapa poin, ya, menguji pendadaran dapat berapa poin, membimbing mahasiswa poin, publikasi artikel dapat poin, membuat buku, menerbitkan buku ini dapat poin. Nah, ini nanti tinggal dikumpulkan, lalu dilihat sudah cukup belum untuk naik ke jenjang berikutnya. Misalnya seperti saya itu akan naik ke guru besar misalnya. Itu masih butuh berapa poin, itu kelihatan. Dan kalau sudah memenuhi, tinggal klik, langsung datanya yang sudah tersimpan bertahun-tahun tadi dikirim ke Dikti. Nanti oleh Dikti diverifikasi, kalau oke, keluar SK guru besar. Itu. Jadi integrasi. Nah, ini proyek ini tuh sudah berjalan cukup lama. Ya. Yang dari sisi pemerintah itu bahkan sudah muncul sekitar 5-6 tahun yang lalu. Ya, tapi baru sekarang itu mulai dipakai. Karena ya tidak semua universitas di Indonesia itu siap untuk itu, terutama universitas kecil yang ada di luar Jawa. Ya. Nah, itu disiapkan dulu, setelah siap baru sekarang diotomatiskan. Ya. Perencanaan saya tidak akan bicara banyak di sini. Ya. Nah, kemudian internet kita lihat ya. Internet ini mempengaruhi sekali sekarang di dalam strategi perusahaan. Ya. Pertama, karena munculnya tentunya yang paling duluan terkena dampak dari internet adalah perdagangan elektronik, di mana kita melakukan perdagangan dengan entah itu supplier atau konsumen, ya. Maupun juga dengan organisasi lain pendukung seperti perbankan, perpajakan, bea cukai, gitu ya. Itu semua terintegrasi. Ya seperti bea cukai saja sekarang semua sudah elektronik ya. Jadi saya itu beberapa kali beli barang, ya, lalu dikirim dari luar negeri ya, karena di Indonesia tidak ada. Terus suku cadang elektronik itu kelihatan begitu barang dikirim, terus sudah sampai pelabuhan, di pelabuhan nanti akan muncul bahwa ini sedang diperiksa oleh bea cukai. Biasa itu masalah. Kemudian bea cukai akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan. Dari situ nanti
ditentukan, saya bayar biaya masuk pajak berapa. Nah, setelah itu akan muncul surat tagihannya. Dan surat tagihan itu sudah ada nomor. Harus dibayar kemana. Itu masuk kas negara. Ya, saya tidak berinteraksi sama sekali dengan manusia. Saya hanya ngecek ke website Bea Cukai, oh kelihatan sudah, saya harus bayar sekian. Ya sudah, saya tinggal ke bank, bayar ke rekening itu sebesar yang tertera. Nanti barang akan dikirim lunas. Sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Nah, itu ada di e-commerce. Di perbankan juga demikian. Yang berikutnya muncul adalah Internet of Things. Ya, di mana perangkat-perangkat yang tadinya atau peralatan yang tadinya tidak terhubung ke internet sekarang menjadi terhubung ke internet. Kenapa? Ya, teknologi. Gitu ya. Contohnya apa yang nomor satu adalah CCTV misalnya, atau seperti robot, atau yang paling gampang sebetulnya sekarang bisa dilihat itu adalah pada ya karena Gojek itu masih pakai. Kalau kalian nge-track shipment, ya, pengiriman, nge-track Gojek, Grab gitu ya, itu kan kita bisa melihat posisi objeknya ada di mana, sedang ngapain gitu ya, itu kelihatan semua. Nah, ini juga menimbulkan banyak perubahan, apalagi nanti kalau kita sudah mulai masuk ke autonomous vehicle, ya, kendaraan yang otomatis bisa berjalan sendiri. Ini sudah mulai dicoba, nanti akan ada kereta misalnya, ada truk gitu ya, ini akan lebih mudah. Hanya saja kalau autonomous vehicle ini asumsinya adalah pengguna jalan rayanya tertib gitu ya. Kalau seperti di Indonesia, nah ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Oke. Kira tidak perlu di. Oke. Itu untuk pengembangan atau pemilihan pemilihan proyek-proyek yang akan dikembangkan. Jadi kita juga harus memikirkan banyak hal. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Baik, nah berikutnya, jadi untuk fase manajemen proyek kan sudah saya sampaikan bahwa aktivitasnya apa saja gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian, ini waktunya 2 minggu ya, jadi cukup itu adalah mencoba membuat estimasi biaya. Ya, misalnya tadi membentuk tim untuk apa tadi perencanaan atau apa, gitu. Itu berapa orang, tarifnya berapa. Nah, mengapa saya beri waktu alokasi 2 minggu supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang real mungkin. Ya. Misalnya kalian bisa cari gaji programmer, misalnya kalau nanti ada programmer. Gaji programmer itu berapa, kalau di Jogja misalnya, atau di tempat lain gitu ya. Atau misalnya harus beli perangkat ini, harganya berapa. Ya, jangan lupa mencantumkan sumber informasi tadi. Jadi kalau misalnya gaji seorang project manager sekian juta, gitu, itu ada di mana. Oke, begitu. Adakah pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, ya terima kasih. Kalau begitu, saya kira cukup sekian dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.